Banyak sudah yang menunggu pencairan PKH tahap 2 di bulan Maret ini. Terlebih, bantuan sosial sangat diharapkan bisa terkucur pada saat memasuki bulan Ramadan. Namun, apakah benar belum cairnya bantuan PKH tahap 2 Maret-April karena pembatasan dari jumlah penerima PKH dan hanya cair untuk 3 kelompok keluarga? Dan jika data penerima semakin diperketat dan tidak semua anggota keluarga KPM dibayarkan dan hanya tersisa 3 komponen saja yang dapat bantuan. Nah, siapa saja ke keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kategori penerima? Simak info lengkapnya karena bisa jadi teman-teman tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH. Namun sebelum kita lanjut informasinya, sesaat kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan yang penuh rahmat dan barokah. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan iman untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmat. Amin ya rabbal alamin. Di pekan-pekan terakhir ini penyaluran bantuan sosial mulai marak. Bantuan BPNT Februari-Maret melalui kartu KKS sudah hampir cair merata di kartu KKS, BNI, Mandiri, dan juga BSI. Dan Alhamdulillah kemarin terpantau untuk BPNT KKS BRI juga sudah ramai-ramai cair, terpantau dari banyaknya teman-teman kita di grup media sosial mengupload bukti pencairan di daerah-daerah yang menggunakan jasa BRI untuk menyalurkan bantuan reguler dari Kementerian Sosial. Nah, bagaimanakah penyaluran BPNT yang disalurkan di PT Pos untuk periode salur Februari-Maret? Untuk analisa hari ini pada status di 6NG, hampir semua KPM yang selama ini pencairan di PT Pos terlihat jelas sudah berubah status SP2D-nya adalah sudah Standing Instruction atau SI. Namun sebagian besar belum disalurkan ke KPM karena kendala akhir pekan dan hari libur ya teman-teman. Nah, karena progres di 6NG status sudah SI, hal ini menandakan bahwa surat perintah pemindah bukuan atau pemindahan saldo bantuan BPNT dari rekening Kementerian Sosial ke rekening penerima sudah terproses. Hanya saja untuk pencairan di daerah belum terlaksana dikarenakan masa libur akhir pekan dan hari raya dan cuti bersama besok. Dan mudah-mudahan setelah melewati hari libur, PT Pos akan kembali menyalurkan bantuan BPNT untuk periode Januari-Maret dan Februari-Maret. Begitupun juga untuk PKH periode Januari-Maret di PT Pos bagi yang belum pencairan. Semoga dibersamakan pekan depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengenai PKH yang belum cair hingga saat ini, apakah benar jumlah PKH dibatasi? Jawabannya tentu iya, dikarenakan kuota PKH secara total se-Indonesia itu dibatasi hanya 10 juta KPM. Dan ada juga syarat yang harus dipenuhi tentunya, barulah KPM berhak untuk menerima bantuan PKH. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Salah satunya adalah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang berfokus pada pendampingan keluarga dan pemberian bantuan melalui Bank Himbara bagi KPM yang mempunyai kategori PKH yang dikelompokkan menjadi 3 komponen PKH. Nah, teman-teman, adapun kelompok atau komponen PKH yang dimaksud sebagai salah satu persyaratannya adalah yang pertama komponen pendidikan yang meliputi kelompok anak sekolah, meliputi SD, SMP, SMA, kemudian kelompok komponen kesehatan yang dikelompokkan lagi bagi anak usia dini dan ibu hamil, kemudian komponen kesejahteraan sosial yang memiliki kategori penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dalam situs resmi pemerintah indonesiabaik.go.id mengurai program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Nah, kriteria keluarga penerima manfaat PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat.
Komponen kesehatan meliputi ibu hamil, menyusui, memiliki anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun 11 bulan. Kemudian komponen pendidikan yang mempersyaratkan KPM yang memiliki anak SD, MI atau sederajat. Memiliki anak SMP MTS atau sederajat, memiliki anak SMA Madrasah Aliyah atau sederajat. PKH juga diberikan kepada keluarga dengan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, komponen kesejahteraan sosial bagi keluarga lanjut usia dan disabilitas berat juga. Nah, lantas kenapa bantuan PKH tahap 2 Maret-April belum juga cair? Menurut analisa kami, karena bantuan PKH tahap kedua yang cair di kartu KKS karena memang periode salurnya adalah Maret-April, maka kemungkinan pencairannya di sekitar akhir Maret hingga minggu pertama atau kedua di bulan April. Namun ini hanya prediksi saja ya teman-teman, karena secara kebiasaan bantuan sosial akan turun setelah memasuki periode salur atau telah melewati periode salur. Karena melalui proses verifikasi kelayakan keluarga penerima manfaat atau KPM, dan khususnya PKH, selain kelayakan KPM juga dibutuhkan proses kelayakan komponen. Apakah dalam keluarganya itu masih ada kategori PKH atau tidak. Sehingga untuk bantuan program Keluarga Harapan atau PKH itu memerlukan verifikasi lanjutan. Nah, teman-teman, gambaran mudahnya saya coba jelaskan bahwa untuk bantuan program Keluarga Harapan atau PKH itu syarat pertamanya adalah warga miskin atau rentan yang tentunya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos. Yang kedua, lolos verifikasi ketidaklayakan dalam artian bukan sebagai keluarga penerima yang dianggap mampu atau sedang memiliki anggota keluarga yang ada dalam kartu keluarganya itu memiliki penghasilan di atas upah minimum regional maupun upah minimum provinsi. Nah, selain itu untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH kembali juga harus diverifikasi anggota keluarganya yang memenuhi salah satu dari 3 komponen. Dan dari 3 komponen tersebut itu terbagi menjadi 7 kategori PKH sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Misalnya di dalam keluarganya itu ada ibu hamil, balita 0 sampai 6 tahun, kemudian anak sekolah yang harus terdata pada Dapodik, kemudian ada lansia di atas 60 tahun dan juga disabilitas berat, teman-teman. Nah, teman-teman, ada banyak keluhan bagi penerima manfaat atau KPM PKH yang memiliki anak sekolah, namun ternyata bantuan untuk anak sekolah di PKH-nya itu tidak dibayarkan. Nah, ini memang harus dipastikan, dan jika teman-teman menemui masalah tersebut, yang pertama yang harus dilakukan adalah tanyakan langsung ke pendampingnya masing-masing agar bisa dicek di aplikasi 6NG pendamping apakah data sinkron DTKS dan Dapodik. Kemudian jika ternyata menurut pendampingnya bahwa anak tersebut tidak aktif Dapodik, maka yang perlu dilakukan bagi KPM tentunya harus selalu komunikasi dengan pendampingnya masing-masing. Jadi intinya teman-teman harus memiliki komponen keluarga yang terdapat kategori di dalamnya. Atau bagi calon KPM yang diusulkan bila tentunya tidak memiliki syarat ini, maka tidak akan bisa untuk menjadi peserta PKH. Nah, kemudian informasi mengenai penyaluran bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan yang sempat diundur. Kemungkinan akan cair sebelum Lebaran. Terkait BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan di semester ini. Ya mungkin sebelum Lebaran, tunggu sidang isbat dulu, kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sambil berkelakar di kantornya Jakarta Pusat Jumat 8 Maret 2024 dilansir Detik Finance. Proses pencairan BLT mitigasi pangan sebelumnya Airlangga menyebut pencairan masih dalam proses karena butuh koordinasi dengan beberapa pihak. Baik teman-teman, demikian video kali ini mengenai informasi penting bagi semua KPM PKH seluruh Indonesia. Hanya 3 komponen ini yang bisa dibayarkan bantuannya pada tahap kedua 2024 dan tidak semua penerima tahap sebelumnya tidak menjamin akan mendapatkan bantuan PKH di tahap berikutnya sebagaimana aturan PKH 2024. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya.
klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman yang baru menemukan channel ini berikan komentar dan juga pertanyaan yang relevan silakan diisi pada kolom komentar di bawah video. Saatnya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.